Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Kamu akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Perhatikan gurumu menyanyikan not angka yang terdapat pada lagu berikut. Perhatikan tinggi rendah nada ketika guru menyanyikan. Do, do, re, mi, do, re, sol, re. Re, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, re. Sol, fa, mi. La, sol, fa, mi, re. Do, mi, sol, la. La, fa, la, sol. La, si, do, re, mi. Fa, mi, re, sol, do. Nah, bagaimana kalian bisa menirukannya? Pasti bisa, kalian kan anak-anak yang hebat. Sekarang saatnya kamu menyanyikan not-not angka pada lagu tersebut. Ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Perhatikan gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, misalkan saja pertanyaannya 1. Apa manfaat batu bara? 2. Di daerah manakah di Indonesia banyak ditemukan batu bara? 3. Berasal dari apakah batu bara itu? Nah, tukarkan pertanyaan dengan teman di sebelahmu dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Tulis hasil diskusimu. 1. Manfaat batu bara adalah menghasilkan metanol, yakni bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian bahan bakar kompor, briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Menghasilkan gas, yakni bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian pembangkit listrik, yaitu sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. 2. Daerah penghasil batu bara di Indonesia adalah Sawah Lunto, Sumatera Barat, Meulaboh Aceh Barat, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Lahat, Sumatera Selatan, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Sorong, Papua. 3. Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna, yang kemudian terpreservasi dengan baik dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik. Misalnya pada bagian bawah dari suatu danau atau pada endapan atau sedimen berbutir sangat halus. Apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Ayo cari tahu lebih lanjut. Perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Manfaat batu bara: menghasilkan metanol, yakni bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian bahan bakar kompor briket. Ini digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian manfaat batu bara yang lain adalah pembangkit listrik, sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, berdasarkan hasil analisismu, nyatakan apakah pernyataan 1, 2, dan 3 benar atau salah. 1. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Pernyataan tersebut salah. Alasannya karena proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu yang lama, hingga berjuta-juta tahun lamanya. 2. Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pernyataan tersebut salah. Alasannya karena batu bara banyak dimanfaatkan sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil, industri, hingga rumah tangga. 3. Kita harus menghemat penggunaan batu bara. Pernyataan tersebut adalah benar. Alasannya karena batu bara merupakan sumber daya alam yang terbatas. Proses pembentukan atau pembuatannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita harus menghemat penggunaan batu bara. Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan briket batu bara. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kg briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan 1/2 kg dan Ibu Ratna menggunakan 2/3 kg. Siapa yang menggunakan briket batu bara paling banyak? Iya, Ibu Aminah. Siapa yang menggunakan briket batu bara paling sedikit? Ibu Melani. Nah, urutkan penggunaan briket batu bara tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Jelaskan alasanmu. Cara mengurutkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 3/4, 1/2, dan 2/3 dapat disamakan penyebutnya dengan bilangan 12, sehingga menjadi 9/12, 6/12, dan 8/12. Nah, setelah penyebutnya disamakan, baru bisa diurutkan dengan cara melihat pembilangnya. Urutan dari yang terbesar adalah 9/12, 8/12, dan 6/12, atau 3/4, 2/3, dan 1/2. Nah, kamu baru saja berlatih mengurutkan pecahan. Jika kamu memahami dengan baik cara membandingkan pecahan, maka kamu juga sekaligus akan dapat mengurutkannya. 1. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Urutkan pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Arsirlah daerah yang menunjukkan pecahan berikut. Yang pertama adalah 1/4, jadi yang diarsir adalah 1 bagian. Kemudian yang kedua adalah 2/4, yang diarsir 2 bagian. Dan yang ketiga 3/4, berarti yang diarsir adalah 3 bagian. Berdasarkan gambar yang diarsir, coba urutkan pecahan dari kecil ke besar. 1/4, 2/4, dan 3/4. 2. Mengurutkan pecahan dengan penyebut berbeda. Urutkan pecahan 3/4, 2/3, dan 1/2. Cara yang pertama, menyamakan penyebut. Carilah pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan tersebut. Pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama. 3/4 sama dengan 6/8 sama dengan 9/12. 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 8/12. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 6/12. Apakah pecahan-pecahan tersebut bisa dijadikan pecahan yang penyebutnya sama? Bisa. 3/4 sama dengan 9/12, 2/3 sama dengan 8/12, 1/2 sama dengan 6/12. Bagaimana urutan pecahan dari terkecil sampai terbesar?
6 per 12, 8 per 12, 9 per 12. Atau 1 per 2, 2 per 3, dan 3 per 4. Cara yang kedua menggunakan pendekatan. Urutkan pecahan 3 per 4, 2 per 3, dan 1 per 3. Pecahan 3 per 4 lebih dari 2 per 4. Jadi hasil arsirannya adalah sebagai berikut. Yang diarsir 3 bagian ya. Kemudian pecahan 2 per 3 sama dengan 4 per 6. 4 per 6 lebih dari 3 per 6. Jadi hasil arsirannya adalah seperti ini. Yang diarsir 4 bagian dari 6 bagian. Pecahan 1 per 2. Jika diarsir maka bentuknya adalah seperti ini. 1 bagian yang diarsir dari 2 bagian. Nah, berdasarkan gambar yang kamu arsir, urutkan pecahan yang paling kecil ke besar. 1 per 2, 2 per 3, dan 3 per 4. Cara mana yang menurutmu paling mudah? Jelaskan. Misalkan saja menyamakan penyebut pecahannya. Apakah kamu menemukan cara lain? Iya, dengan membagi pecahan menjadi bilangan desimal. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. A, 1 per 8, 1 per 2, 1 per 4. Ini pembilangnya sama, tapi penyebutnya tidak sama. Hal yang perlu diingat adalah, jika pembilangnya sama, namun penyebutnya berbeda, maka semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 1 per 8, 1 per 4, dan 1 per 2. B, 5 per 8, 5 per 6, dan 5 per 7. Pecahan-pecahan tersebut memiliki pembilang yang sama, namun dengan penyebut yang berbeda. Jika pembilangnya sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 5 per 8, 5 per 7, dan 5 per 6. C, 2 per 4, 1 per 4, dan 3 per 4. Ini penyebutnya sudah sama, jadi tinggal mengurutkan saja. 1 per 4, 2 per 4, dan 3 per 4. D, 5 per 6, 1 per 6, 3 per 6. Ini juga sudah sama ya penyebutnya, jadi tinggal mengurutkan saja. 1 per 6, 3 per 6, dan 5 per 6. E, 2 per 3, 2 per 2, 2 per 4. Ini pembilangnya sama. Ingat, jika pecahan memiliki pembilang yang sama, namun penyebut yang berbeda, maka semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Jadi urutan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 2 per 4, 2 per 3, dan 2 per 2. F, 1 per 5, 2 per 5, 0 per 5. Karena penyebutnya sama, kita tinggal mengurutkan saja dari pembilang yang terkecil. 0 per 5, 1 per 5, 2 per 5. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. A, 1 per 8, 5 per 8, 2 per 8. Ini penyebutnya sudah sama, jadi tinggal mengurutkan saja dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita cari pembilang yang terbesar. 5 per 8, 2 per 8, 1 per 8. B, 2 per 3, 5 per 3, 1 per 3. Ini penyebutnya juga sudah sama. Tinggal diurutkan dari pembilang yang terbesar. 5 per 3, 2 per 3,
1/3. C. 2/4, 1/4, 3/4. Penyebutnya sama ya. Jadi tinggal diurutkan saja dari pembilang yang terbesar. 3/4, 2/4, 1/4. B. 5/6, 1/6, 3/6. Kita urutkan lagi dari pembilang yang terbesar karena penyebutnya sudah sama. 5/6, 3/6, 1/6. E. 2/3, 2/2, 2/4. Nah, ini yang sama adalah pembilangnya. Penyebutnya tidak sama. Semakin besar penyebut, maka nilainya semakin kecil. Ini berlaku untuk pembilang yang sama. Jadi, kita cari penyebut yang kecil. 2/2, 2/3, 2/4. Kemudian yang F, 1/5, 2/5, 0/5. Penyebutnya sama ya, jadi tinggal mengurutkan saja. Kita cari pembilang yang terbesar. 2/5, 1/5, 0/5. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. A. 3 2/5, 4 3/6, dan 4 2/3. Kita urutkan bilangan yang utuh terlebih dahulu. Urutkan dari yang terkecil. 3, 4, 4. Untuk pecahan yang 2/5 ini kita langsung tulis saja ya. 3 2/5. Kemudian kita akan cari urutan yang kedua. 4 3/6 atau 4 2/3 terlebih dahulu. Caranya dengan membandingkan pecahannya. 3/6 dan 2/3. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. 3/6 tetap, 2/3 menjadi 4/6. Berarti yang ada di urutan kedua adalah 4 3/6. Kemudian yang terakhir baru 4 2/3. Paham ya? Sekarang yang B. 4 2/5, 4 5/6, 5 2/3. Kita urutkan bilangan yang utuh terlebih dahulu. 4, 4, 5. 2/5 dan 5/6 kita samakan dulu penyebutnya menjadi 30. 2/5 sama dengan 12/30. 5/6 sama dengan 25/30. Maka yang menjadi urutan pertama adalah 4 2/5, kemudian 4 5/6, dan yang terakhir adalah 5 2/3. C. 3 3/5, 4 5/6, dan 5 2/3. Nah, ini langsung saja kita urutkan ya. 3 3/5, 4 5/6, dan 5 2/3. Ini langsung bisa kita urutkan karena bilangan yang utuh tidak ada yang sama. Semuanya berbeda, jadi bisa kita urutkan dari yang terkecil. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.